Halo sobatku semua, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah, kenalin ini adek Rara, Safira Zuanza. Cile, malu-malu kucing. Nah, kali ini kita akan chit-chat dengan adek Rara karena dia udah banyak banget pengalamannya di bidang pramugari. Udah pindah-pindah maskapai gitu loh, banyak banget dah pengalamannya. Video ini juga diambil tahun 2019 dan sekarang baru diposting. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Handkiss Vlog. Hari ini aku ditemani dengan pramugari cantik bernama Safira Zuanza Sandi. Dipanggil siapa, Dek? Rara. Ya, Nama biasa beken dipanggil Rara Safira. Rara Safira. Instagrammu? Rara Safira Z. Oke. Dia juga punya channel YouTube. Nanti kita share channel YouTube-nya. Dan dia adalah seorang pramugari di perusahaan swasta yang ada di Indonesia. Dan adek Rara ini udah 2 kali pindah maskapai ya, Dek? Di maskapai sebelumnya dan sekarang di maskapai Sriwijaya Air. Boleh dong, Dek, berbagi pengalaman bagaimana awal mula adek bisa menjadi pramugari? Awal mulanya sih yang pertama itu ya pengen sih jadi pramugari itu dari kecil. Cuman aku sih kayak yang masa sih mungkin nggak sih gitu. Cuman kita nggak pernah tahu kalau kita belum pernah nyoba ya kan. Betul. Suatu ketika adalah pendaftaran di Solo. Akhirnya aku iseng-iseng aja nge-apply buat CV gitu, langsung mau ke interview. Waktu itu aku bener-bener nggak ada baju kantor, nggak ada apa, jadi semuanya on the spot aja gitu. Dan secara langsung ya? Langsung aja. Rok minjem, bajunya pakai punya kakak aku, terus dandannya ala kadarnya ya bener-bener yang ya udah gitu aja. Yang penting sih rapi terus sopan. Jadi adek sebelum menjadi pramugari itu apakah adek ikut di sekolah penerbangan sebelumnya? Kalau aku pribadi sih enggak. Kalau aku sebelumnya aku kuliah sambil kerja. Sambil kerja. Jadi aku benar-benar ikut tes itu ya. Aku nggak ada pengalaman apa-apa. Aku nggak tahu dunia penerbangan itu kayak gimana. Cuman mungkin sekarang akan lebih mudah kalau misalkan kita itu ikut sekolah. Tapi kalau aku pribadi sih enggak. Jadi mau kita dari sekolah pelatihan penerbangan ataupun tidak itu sama aja. Cuman yang membedakan di sini adalah pengalamannya. Kalau misalkan kita mengikuti sekolah pelatihan pramugari atau pramugara itu setidaknya kita udah dibekali dengan ilmu pengetahuan tentang dunia airlines. Tapi kalau yang belum mengikuti sekolah itu tidak jadi masalah karena pada akhirnya juga mereka akan disekolahkan lagi. Kemudian mulai bergabung di airlines tahun berapa? Tahun 2015 itu masuk, terbang tahun 2016. 2015 masuk, berarti 2015 akhir ya. Bicara tentang pengalaman apa saja yang menarik buat adek? Pengalaman yang menarik ya kalau sebagai pramugari sih yang pertama itu teman-temannya enak-enak ya, baik-baik. Alhamdulillah aku belum nemuin yang sampai jahat dimanapun gitu. Yang kedua itu bisa jalan-jalan kemana aja, ke tempat-tempat yang mungkin kalau misalkan kita di darat tuh buat beli tiket pesawatnya aja nggak sanggup gitu. Terus yang ketiga pengalaman ketemu banyak orang, gimana penumpang, karakter orang gimana. Yang aku lebih senang sebagai pramugari sih itu aku lebih senang interaksi ke penumpang. Oke. Berarti kita lebih ke personal touch-nya sama penumpang ya. Kalau kita bisa ngobrol sama penumpang itu ibarat kata kita kayak bertemu dengan saudara kita sendiri. Dan itu bisa ngobatin rasa rindu kita dengan keluarga, dengan orang tua. Dan kita menemukan penumpang yang enak diajak ngobrol itu udah kayak hadiah terbesar untuk kita ya. Udah hadiah terbesar. Oke, kemudian hal yang membuat adek sedih ketika menjadi pramugari apa? Yang pertama itu saat orang tua sakit nggak bisa ada di sana. Terus aku tuh pengen banget gitu ngerawat orang tua aku, tapi dengan keadaan aku yang kayak gini nggak mungkin kalau misalkan aku ngerawat juga gini karena orang tua aku kan ada di luar kota. Jadi cuman ngabarin gitu-gitu. Persyaratan jadi pramugari apa aja ya? Persyaratan jadi pramugari sih yang pertama tuh penampilannya pasti harus menarik. Yang kedua tingginya harus mencapai 158 ya kalau nggak salah. 158 untuk perempuan, 165 untuk laki-laki. Iya, terus bisa bahasa Inggris dengan baik lisan ataupun tertulis. Kemudian
bisa bahasa Inggris. Kalau bisa Mandarin ini Oh, itu lebih bagus lagi. lebih bagus. Berat badannya proporsional, jadi mengikuti tinggi kamu. Untuk pada saat adik kemarin diukurnya tinggi dikurangi 110. 110 ya. Untuk perempuan tinggi dikurangi 110, untuk laki-laki tinggi dikurangi 100. Tapi sekarang banyak yang saya dapat informasi dari teman-teman bahwa pacuan hitungan seperti itu udah jarang sekali digunakan karena mereka ada BMI. Kemudian cara jalan ya, Dek? Ya, waktu itu aku sih cara jalan, Oke. terus cara bicara ya, kita bicara sama orang. Betul. Yang pertama itu kita harus nyaman. Gimana sih kalau misalkan kita interview itu, Iya. kita harus lawan bicara kita tuh harus nyaman bicara sama kita. Terus kita harus jadi pribadi yang menyenangkan dan sopan. Ya, Udah sih itu aja. Sopan. Sama luka-luka di tangan, Ya, kaki ini itu itu biasanya dilihatin. banyak juga teman-teman di Instagram yang tanya, "Kak, saya punya luka di sini, saya punya luka di sini." Yang penting jangan punya luka di hati. Kalau luka di hati susah, Susah, Bray. Dan kalau misalkan luka kalian ada di sekitaran tangan ini untuk laki-laki, itu saya rasa bukan jadi hal yang menghalangi kalian untuk jadi pramugara, karena selama dia bisa ditutupin itu nggak masalah. Sedangkan rata-rata kan seragam pramugara di Indonesia menggunakan lengan panjang, jadi masih bisa tertutup. Terus Kak, bagaimana dengan luka yang di sebelah sini? Kalau luka di daerah tangan, belakang tangan ataupun telapak tangan itu, selama dia tidak mengganggu dan tidak selama dia tidak membuat orang tidak nyaman, itu sih nggak masalah. Seperti halnya misalkan kayak kuloid ya, keloid kayak gitu yang mengganggu banget dan kamu sendiri ngerasa nggak nyaman, mungkin itu akan jadi bahan pertimbangan untuk tim perekrutan nantinya. Tapi seandainya kamu semuanya kamu bisa, tapi ada luka sedikit, mungkin dia akan jadi pertimbangan. Gak mungkin dong karena luka yang sedikit tapi otak kamu yang cerdas banget kita Betul. skip kamu, nggak mungkin lah. Betul. Jadi betul, ada pertimbangannya, kurangnya di mana, lebihnya di mana, itu nanti di-compare apakah layak atau tidak, sesuai kriteria mereka atau tidak, seperti itu. Syarat selanjutnya mata normal atau tidak minus. Tapi boleh kok Ya, sekarang minus. betul. Untuk persyaratan sebenarnya yang ada itu tertulis bahwa tidak minus atau tidak menggunakan kacamata atau soft lens. But actually saya juga minus 1. Saya minus setengah sih. Kalau setengah Ya. nggak pakai kacamata sama sekali. Betul. Karena balik lagi ke tadi, bahan pertimbangan lagi. Pada akhirnya juga nanti setelah kerja kita juga banyak schedule yang malam, terus kurang tidur, dan itu akan mempengaruhi ke mata juga ya, Dek ya. Sebenarnya kakak dulu nggak minus, tapi setelah kerja jadi minusnya minus 1. Dan di situ kita diperbolehkan juga menggunakan kacamata, kemudian menggunakan soft lens bening. Nah, ini dia kacamatanya. Nah, ini kacamatanya minus ya, tapi dipakainya pada saat di cabin, di belakang cabin atau di galley atau di dapur ya bahasa Indonesianya, untuk gigi selanjutnya. Kalau gigi kan ada yang tanya nih, boleh gigi bolong atau enggak? Sebenarnya gigi bolong itu nggak boleh. Kalau misalkan kalian punya gigi bolong, mendingan kalian tambal ya, karena Betul. di atas itu kita pressure itu bisa, kalau misalkan ada tulang yang keropos atau apa gitu, lebih linuknya itu lebih sakit lah pokoknya. Lebih sakit, dan itu akan mengganggu kita pada saat kerja. Makanya disarankan untuk tidak ada gigi yang bolong. Kalau ada gigi yang bolong, segera ditambal sebelum perekrutan, ataupun misalkan dokter menyarankan untuk dicabut, silahkan dicabut. Tapi tidak untuk gigi bagian depan. Kalau untuk gigi geraham, nggak apa-apa. Kemudian bagi kalian yang gigi bolong di depan, segeralah ditambal, terus dibersihkan karang giginya, dan itu akan membuat kalian lebih percaya diri lagi pada saat interview. Iya, sama behel nggak boleh ya. Behel tidak nggak boleh. diperbolehkan. Kecuali ada beberapa maskapai yang memang memperbolehkan behel. Iya. Itu, tapi itu
kebanyakan maskapai sih nggak boleh behel. Kalau misalkan mau behelan dicopot aja dulu. Iya, betul. Apalagi pada saat inisial ini kan kita masih baru mau mulai untuk mengikuti tes. Alangkah baiknya tidak pakai behel. Tapi ntar kalau misalkan masih mau lanjut pakai behelnya atau tinggal 3 bulan 2 bulan, dibilang aja pas tanda tangan kontrak mau izin pakai behel. Kalau misalkan boleh, biasanya sih kalau pas lagi belajar dia diperbolehkan pakai behel, tapi setelah mau terbang dia dicopot. Ya, betul. Kemudian warna rambut. Warna rambut ini lebih baik natural saja, nggak perlu kita cat. Kecuali emang ada maskapai yang menginginkan calonnya itu harus bright, style. Yes, fun and girly. Tapi untuk maskapai yang formal lebih baik menggunakan warna rambut yang netral atau warna hitam seperti itu. Tahu kalau nggak mau diwarnain ya coklat gelap lah. Betul. Kemudian untuk gigi gingsul gimana, Dek? Gigi gingsul sih nggak apa-apa sih. Ada kan gigi gingsul juga. Ya gigi aku gingsul sama aku punya gigi kelinci di depan. Tapi nggak masalah sih itu. Udah di 2 maskapai ini nggak apa-apa. Nggak ada masalahnya. Nggak ada masalah. Yang penting pada saat senyum manis. Cie. Oke guys, mungkin di situ aja wawancara kita sama Adek Rara. Semoga di kesempatan selanjutnya kita bisa bertemu lagi, Adek. Iya. I'm gonna miss you. Iya. Mas Henry ini udah berapa tahun, Kak? Jalan 7 tahun. Jalan 7 tahun sebagai pramugara, dan tanggal 28 Juni 2019 Mas Henry mau resign. Dan saya tidak melanjutkan kontrak pulang kampung, guys. Tapi bagi teman-teman yang terus ingin bertanya, nggak apa-apa, silahkan tanya saja. Bisa lewat DM, bisa komen di YouTube saya. Apa yang bisa kita share, nanti kita share. Apa yang bisa aku jawab, nanti akan aku jawab. Tanyalah sebanyak-banyaknya. Nanti aku juga akan bikin video selanjutnya tentang pertanyaan-pertanyaan kalian. Kemudian tidak menjadi seorang pramugara bukan berarti aku juga harus menutupi lembaran aku tentang pramugara. Dan aku pastinya akan kangen terbang lagi. Sedih banget ya Allah. Sabar Kak, nggak apa-apa Kak, semangat. Yang kayak aku bilang tadi, kan rezeki tidak harus jadi pramugara. Betul, rezeki kita banyak kok disediain Allah. Dimanapun kita bekerja, asalkan kita ikhlas dan bersungguh-sungguh, insya Allah rezeki kita juga akan banyak. Amin. Pokoknya pesan kakak buat adik juga, terus semangat kerja di dunia airline. Jangan bersedih kalau misalkan lagi down, ingat lagi keluarga, kemudian ingat pengorbanan adik saat pertama kali ikut perekrutan. Banyak dari teman-teman kita yang ingin menjadi seperti adik, tapi kesempatannya belum mereka dapatkan. Jadi jadikanlah itu semangat untuk kita dan selalu bersyukur. Insya Allah semua akan berjalan dengan lancar. Iya, dan jangan berpikir kalau misalkan semua pramugari di Indonesia ini adalah dari keluarga orang yang berkecukupan. Bukan. Belum tentu, karena kebanyakan dari kita adalah kita yang sebagai kepala keluarga. Betul. Dan kalau kalian penasaran, nanti kita akan share dari awal pertama perjuangan kita sebagai pramugari, di mana kita yang belum tahu apa-apa tentang dunia ini. Betul. Tergantung sama respon kalian. Betul sekali. Jadi buat teman-teman, semangat terus untuk menggapai cita-cita kalian. Mungkin ada saran ataupun pesan buat adik-adik yang menonton. Saran apa aja atau masukan apa aja yang bisa adik berikan kepada mereka, bagi mereka yang ingin menjadi pramugari ataupun pramugara. Pesan-pesannya yang pertama, sebelum kalian mencoba, kalian nggak pernah tahu kalian itu pantas atau enggak. Yang kedua, nggak perlu usaha yang muluk-muluk atau usaha yang terlalu menghalalkan segala sesuatu untuk jadi seorang pramugari atau pramugara, karena setiap orang itu punya rezekinya masing-masing. Believe in yourself ya. Kalau memang kalian rezekinya itu dikerja sebagai pramugari, ya oke, pasti kalian akan masuk. Tapi kalau misalkan rezekinya kalian itu di pekerjaan yang lain, mungkin kalian gagal di sini. Cuman mungkin di pekerjaan yang lain kalian bisa lebih berhasil. Terus pesan-pesannya ya selalu baik sama orang, jangan jahat-jahat, karena doa orang yang
dijahatin itu biasanya lebih manjur ke kita ya kan. Curhat ya deh ya. Curhat dia guys. Iya. Ya udahlah ya, terus Apa-apa. buat kalian semangat. Tetap semangat. Kalau gagal 1-2 kali atau mungkin bahkan belasan kali, jangan pantang menyerah, karena persyaratan untuk inisial pramugari atau pramugara itu sampai 25 tahun. Jadi selama itu kalian masih bisa mencoba. Terus semangat. Jadi teman-teman jangan lupa Subscribe, like, comment, and nyalain tanda loncengnya biar kalian tahu video-video terbaru dari saya. Dan kita akan ngebahas lebih dalam lagi mengenai pramugari ataupun pramugara. dadah. Thank you.